Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di POS, Podcast Obrolan Syariah, podcastnya Yayasan Al-Maghfirah. Pemirsa Insan BP Jam Sostek dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini podcastnya kita akan membahas tentang suatu hal yang menarik. Sebagaimana yang telah Anda lihat di judul dan juga di thumbnail, kita menghadirkan salah seorang narasumber yang luar biasa, orang BP Jam Sostek. Jadi insan BP Jam Sostek juga nih kali ini. Kalau kemarin kita sudah ngobrol dengan Pak Yasaruddin, Deputi Human Capital. Kali ini tidak kalah menariknya, kita juga akan ngobrol dengan seorang yang tentu memiliki kapasitas yang luar biasa. Jadi jarang-jarang ada orang kantoran doktor, punya gelar doktor nih. Ini kali ini kita datengin doktornya langsung nih, ya. Kemudian juga kita datangkan juga seperti biasa yang selalu menemani kita, guru kita Ki Haji Lukmanul Hakim Marzuki. Bersama kita sudah hadir Bapak Dr. Hari Kuswanda SOS atau Sarjana Sosial dan juga MSM, Magister Sains Manajemen dan juga doktor. Beliau S1-nya di Ibnu Khaldun, S2-nya di UI. Wah, berat-berat semua nih. Yang ketiga doktornya di IPB, Institut Pertanian Bandung. Bogor. Luar biasa. Kita langsung sapa aja Bapak Dr. Hari Kuswanda. Assalamualaikum Akang Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya manggilnya wabarakatuh. Akang Doktor nih, karena memang abang saya nih, Masya Allah. Terakhir ketemu kapan Kang kita Kang ya? Tahun kuda kali ya. Tahun kuda 2020 2021-an ya kalau nggak salah. Tapi yang saya tangkep nih, Akang Doktor Hari ini memang mukanya begitu-gitu aja ini kayaknya. Gimana sih Kang? Alhamdulillah. Di umur yang sekarang tapi masih punya wajah yang awet muda nih Kang. Alhamdulillah. Saya nggak menyangka ya. Awet Iya, muda gitu ya. Iya. Yang jelas mungkin lebih banyak berpikir sederhana saja. Sederhana. Tidak terlalu sulit dan tidak berkeinginan juga yang terlalu macam-macam ya, terlalu tinggi gitu ya, terlalu sulit. Jadi rasanya mungkin itu yang membantu mengerjakan sesuatu lebih easy going ya. Easy going. Kemudian jadi nggak ada bikin dahi mengkerut gitu kan ya. Kayaknya enggak ya. Jadi Kang Hari ini kan saya lihat kemarin di statusnya per tanggal 1 Desember sudah MPP Kang ya. Betul. Maka kita tahu kan umurnya udah berapa tuh, tapi wajahnya masih awet muda nih. Alhamdulillah. Iya. Kalau saya kan awet tua nih Kang dengan umur segini. Tapi kalau saya ditanya, kenapa Pak Ustadz mukanya lebih tua dari umurnya? Saya bilang saya ini wajah visioner. Iya. Jadi kalau umur 40 tahun ke depan wajah saya begini-gini aja. Tapi Kang Hari sehat ya Kang Hari ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Kang Dr. Hari sudah mau menyempatkan waktu pada kesempatan hari ini ngobrol di kantor sekretariat Yayasan Al-Maghfirah. Oke. Dan pada hari ini kita tag itu pada tanggal 4 Desember. Mungkin tayangan kita akan ditayangkan di bulan Januari kayaknya Kang, insyaallah. Mudah-mudahan ini tayangan membawa manfaat dan berkah untuk insan BP Jam Sostek khususnya dan juga untuk seluruh masyarakat umumnya. Amin. Karena besok hari HUT-nya BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat ulang tahun BPJS Ketenagakerjaan yang ke-48. Mudah-mudahan senantiasa menjadi garda terdepan untuk melindungi para pekerja di Indonesia. Amin. Senantiasa membawa berkah dan manfaat kepada seluruh orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak lupa sapa juga guru kita. Dari kapan tahu ini kita pokoknya selalu ditemenin oleh Guru Lukman nih Kang Hari, Kang Doktor. Mudah-mudahan guru sehat selalu nih guru. Amin insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Dan juga Dr. Hari Kuswanda ini adalah divisi pendidikan di Yayasan Al-Maghfirah. Betul. Ya wajar ya divisi pendidikan karena beliau doktor gitu. S1-nya di Ibnu Khaldun, S2-nya di UI, S3-nya di IPB. Alhamdulillah. Kang, saya mau nanya dulu sebentar nih sebelum kita masuk ke inti tema. Jadi tema kita kali ini memang sedep seru ya, sedep seru. Kang Doktor pas doktoralnya ketika kapan tuh Kang? Ya. Saya memulainya itu di tahun 2018. Lagi jadi waktu itu masih di Human Capital ya, Deputi bidang Human Capital. Oke. Dan asesmen bidang
kinerja dan budaya organisasi. Mhm. Itu memulainya. Ngambil doktoral tuh? Ngambil doktoral di Mhm IPB. mhm. Kemudian di bulan Mei 2021, Mhm. alhamdulillah sudah menyelesaikan sidang promosi Masya Allah. ya. 19, Jadi 2019, 20, 21, 3 tahun. 3 tahun alhamdulillah. 3 tahun ngambil doktoral dalam keadaan masih kerja. Masih kerja, kemudian tidak ada Covid ya waktu itu ya. Belum. Sudah mulai Sudah mulai 2020 Covid, betul mulai betul. Covid. 2009, 2019. Jadi mungkin apa istilahnya ya? Mungkin keberkahan juga gitu. Iya betul. Karena Benar benar. saya juga jadi tidak terlalu repot harus datang ke kampus gitu ya. Oh iya benar benar benar. Sejak 2020 itu kan kita sudah mulai banyak daring ya. Betul betul. Banyak daring dan itu sangat membantu sebenarnya Benar, dari benar. sisi waktu ya. Tapi memang dari sisi kerepotan relatif Lebih lebih repot karena Benar. memang harus berusaha sendiri. Berarti waktu itu Kang Hari masih di Sangu ya? Enggak, di Human Capital. Oh, sudah di Human Capital ya? Memang masih di Deputi Bidang Human Capital. Saya ke Sangu itu ketika saya menyelesaikan pendidikan doktor lalu ditugaskan ke Sangu waktu itu. Enggak, saya mau bertanyanya tentang sebagaimana repotnya itu jadi seorang karyawan juga ngambil doktoral juga tuh Kang. Karena izin Kang ya, kayaknya jarang sekali ya karyawan juga jadi dokter juga. Dengar-dengar Kang Hari dosen juga Kang ya? Alhamdulillah sejak 2021 begitu lulus itu saya langsung ditawari untuk mengajar di IPB University karena kebetulan ya saya itu mengambil majornya Human Capital. Oke. Dan di IPB sangat jarang dokter yang memang menguasai Human Capital dan praktisi. Oh jadi linear lah tuh ya. Nah, gitu. Punya apa namanya sebagai seorang yang memiliki kerjanya di situ, betul. Dan jurusannya di situ, betul. Jadi pas banget tuh ya. Iya, dan itu mungkin yang memudahkan juga ya, alhamdulillah. Memudahkan untuk menyelesaikan disertasi waktu itu. Masya Allah. Disertasinya tentang apa tuh Bang? Saya tentang sistem manajemen kinerja karyawan. Wah, gampang sekali tuh kalau sudah memang dipakai gitu. Betul. Jadi mungkin tips juga ya buat teman-teman. Ngomong enak banget, gampang-gampang. Padahal itu pasti sulit sekali. Tapi mudah-mudahan berkah Kang Hari. Iya. Tapi tips juga buat teman-teman. Jadi kalau mau nyusun disertasi, susun yang memang Anda kuasai. Ini tips nih. Iya. Jadi jangan orang Human Capital tiba-tiba ngambil ke keuangan gitu atau marketing. Jadi repot. Jadi lebih kita sulit. harus lebih pelajar dulu ya, lebih paham dulu tentang itu baru bisa menyusun disertasi. Jadi lengkap ya, teori plus praktek tuh Kang ya. Betul. Itulah menjadi satu kelebihan sebenarnya. Alhamdulillah. Karena yang saya lihat juga Kang Hari ini selain seorang dokter, seorang dosen, seorang karyawan juga waktu itu ya Kang ya. Betul. Dan banyak mempublikasikan buku Kang nih saya lihat nih Kang. Ada buku Mengarungi Masa Mengelola Human Capital tahun 2025 terakhir kemarin. Betul. IPB Press tuh. Kemudian punya buku Antologi Kepemimpinan dari Fordobi ya Kang ya, 2025. Forum Dokter Bisnis Indonesia itu. Masya Allah. Forum Dokter Bisnis. Jadi kami punya kumpulan para dokter bisnis di Indonesia. Namanya Fordobi. Namanya Fordobi. Forumnya itu. Kelompoknya itu ya. Terus yang paling tua tuh buku Revolusi Human Capital tahun 2016 tuh. Sama Pak Hamdillah Kosasi itu. Sama Pak Hamdillah Kosasi. Oh, Masya Allah. Ketua yayasan kita. Subhanallah. Ada buku Rise Up Menuju Indonesia Emas tahun 2045, tahun 2022 tuh. Kemudian ada Memanusiakan Manusia, The Survival of Human Capital. Memasuki era new normal. Oh, berarti ini yang memasuki new normalnya COVID setelah COVID tuh Kang ya. Betul. Mudah-mudahan nih buku-buku ini banyak membawa manfaat nih Kang. Amin, insyaallah amin. Dan juga kami mohon istifadah nih, kalau bahasa santri istifadah, minta diajarin beberapa pelajaran pada hari inilah. Karena hari ini kita ngambilnya tema tentang personal branding nih Kang nih. Iya. Karena pemirsa Insan BP Jam Sostek, saya sudah tektokan juga dengan Pak Dokter hari ini tentang tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang personal branding. Bagaimana jadi orang yang baik. Kalau Kang Hari kemarin ngomong gini, kita harus harus mengerti tentang personal branding karena kita akan mengakui diri sebagai umatnya Rasul. Ini subhanallah.
Saya terharu banget itu Kang Hari ngomong begini. Jadi selain dokter beliau juga religius nih. Amin. Tapi tetap mudah-mudahan Kang Hari senantiasa diberikan kesehatan, panjang Amin. umur, dan saya bersyukur hari ini Kang Hari bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng di podcastnya Yayasan Al-Maghfirah. Baik. Alhamdulillah. Guru Lukman, ya mudah-mudahan sehat terus nih Guru Lukman. Amin. Siap ya, kita Siap. akan masuk ke dalam tema yang hari ini kita sudah siapkan. Baik, Kang Hari, Kang Dokter Hari, boleh deh tolong dijelaskan tentang personal branding itu apa Kang Hari? Baik. Mhm. Ini yang sebelum ke sana ya. Jadi Baik. saya juga perlu jelaskan bahwa S2 saya sebenarnya dari komunikasi itu. Marketing communication sebenarnya. Oke, Jadi ketika saya S3 saya tuh pindah bidang sebenarnya. jadi nggak linear gitu Nggak ya? linear sebenarnya. Hanya tadi saya katakan gitu ya, akan lebih mudah bagi kita kalau Oke. misalkan disertasi itu yang memang kita kuasai Iya benar. gitu. Jadi kenapa saya nggak ngambilnya marketing communication Benar, sebenarnya? benar. Lebih ke human capital karena Iya. tadi gitu. Tapi ya itu membantu akhirnya. Iya. Ya akhirnya ditawari malah jadi dosen yang masuknya ke dunia human capital gitu iya, ya. iya. Jadi memang ketika bicara brand maka kita akan bicara bagaimana suatu organisasi, Mhm. suatu perusahaan yang dia memiliki identitas Mhm. identitas yang berbeda Oke. dengan organisasi atau perusahaan lain. Iya. Ya kan identitasnya bisa beda-beda tuh. Mhm. Bisa merek namanya beda Mhm. ya. Bisa warnanya juga beda gitu ya. Jadi kalau hijaunya Al-Maghfirah nih, Iya. brand ini. Iya. Ya kan? Pasti kalau dicari berbeda nih dengan warna hijau yang lain, mestinya lain. seperti itu. Betul, Karena menjadi betul. pembeda atau Mhm. menjadi bentuk juga kalau Mhm. kita lihat logo misalnya. Iya. Logonya Al-Maghfirah ini kan MWS ya. MWS Nah, Manawasal. MWS ini kan ada logonya nih. Iya, iya. Nah, ini juga menandakan bahwa dia punya merek. Iya, baik. Nah, terus artinya setiap organisasi, setiap Mhm. perusahaan itu mestinya punya brand itu. Brand sendiri. Jadi satu identitas yang membedakan dirinya dengan organisasi atau perusahaan Lembaga lain lain. gitu. Mhm. Atau bahkan yang lebih dalam lagi bahkan mengaitkan itu dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Iya. Kalau Gitu. di lembaga kita punya iman etika misalkan gitu. Ya, Itu membedakan dengan lembaga lain gitu lembaga ya. lain Kang Hari. pasti menjadi merek tersendiri. Nah, apa itu personal branding? Mhm. Saya mau cerita gini. Baik. Ini rasanya sih pernah kita rasakan semua. Iya. Dulu pada waktu kita sekolah SD sampai SMP lah ya. Iya. Mungkin ya. Suka ada stigma gitu ya. Mhm. Anak yang nakal, Oke. anak pintar, anak soleh gitu kan. Mhm. Itu kan seperti stigma sebenarnya. Iya. Tapi itu jadi merek. Oh gitu. Kenapa dibilang anak nakal misalnya? Mhm. Karena kerjaannya ya Bandel. gangguin orang gitu Iya. ya. Sering keluar dari kelas dan seterusnya. Iya. Nah, kenapa dibilang anak pintar? Karena mungkin pada saat ulangan Mhm. hasilnya bagus terus gitu. Iya. Ditanya apa aja bisa gitu kan ya. Mhm. Nah, kenapa anak soleh? Ya karena memang dia sholatnya rajin, Iya. ya kan? Patuh sama guru. Patuh sama guru. Iya. Nah, itu sebenarnya personal branding. Oke. Ya. Sehingga personal branding ini bahkan gitu Mhm. diingatnya bukan pada saat itu saja. Iya. Bahkan bertahun-tahun kemudian. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kita reuni atau ketemu teman Iya. gitu. Oh iya ini si Hari yang dulu nakal ya. Oh iya. Itu jadi sudah membuat satu merek tersendiri yang Benar. membedakan kita dengan teman-teman kita yang Iya. lain gitu. Iya. Nah, jadi memang personal branding ini melekat pada diri ya, bahkan itu bisa bertahun-tahun kemudian. Oke. Bahkan setelah mungkin tadi ya sudah selesai SD, SMP, SMA mungkin. Reunian Kalau lah. SMA sih mungkin udah nggak terlalu ini ya, tapi Iya. SD SMP tuh saya ingat banget gitu ya. Misalnya anak nakal gitu. Itu udah kemana-mana tuh. Iya. Semua orang tahu. Iya. Nah, jadi personal branding kembali mungkin secara definisi singkat gitu bahwa adalah identitas yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Gitu. Nah, pembedanya apa? Pembedanya tadi. Iya. Gitu ya, pembedanya bisa karena terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dia lakukan. Iya, kalau dalam konteks lembaga berarti satu
hal yang berbeda dari lembaga lain. Betul. Kalau misalkan keterkaitannya dengan sifat-sifat atau kebudayaan yang ada di dalam lembaga tersebut, contoh seperti iman etikanya, Betul. BPJS Ketenagakerjaan dan Betul. sebagainya begitu ya Betul, Kang betul. Hari ya. Jadi ketika lihat orang BPJS Ketenagakerjaan, mestinya sudah ada personal brandingnya. Orangnya pasti beriman, Ya, gitu ya. ya. Orangnya pasti excellent, gitu ya. Iya, Teladan, harmoni, integritas, kepedulian dan antusias. Oh iya. Itu menjadi satu merek personal branding bagi karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Iya, benar. Artinya kalau kita ingin dibedakan dengan organisasi lain, maka karyawan BPJS Ketenagakerjaan tinggal dilihat aja. Dia beriman nggak? Dia Iya. mengerjakan sesuatu dengan excellent. Iya, karena itu sudah menjadi seterusnya. brandingnya. Betul. Kalau di era digital kayak begini, Kang Hari, secara umum personal branding itu seperti yang seperti tadi sudah Kang Hari jelaskan itu Kang Hari ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini juga kita mesti bedain nih Iya. antara pencitraan Nah itu yang mau saya tanya tuh branding Kang, betul. sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ada orang misalnya di mana, di podcast misalnya, Bener. menjadi YouTuber gitu. Kalau ngomongin podcast kayak kita sekarang dong. Iya, menjadi Iya. YouTuber misalnya, atau mungkin menjadi ya artinya kan sekarang banyak ya Iya, orang yang di mencitrakan media dirinya. sosial. Betul. Dan itu memang diciptakan citra itu. Nah, kalau kita bicara pencitraan, maka kita bicaranya act yang kita lakukan. ACT. Ya. Tapi ketika kita bicara personal branding, maka kita bicara authenticity. Oh, keaslian diri. Keaslian diri. Maka Menarik nih. kenapa tadi dikatakan anak ini lo anak nakal ya gitu. Itu karena secara autentik dia nakal. Bisakah dia mencitrakan dirinya sebagai anak yang tidak nakal misalnya, atau menjadi anak yang cerdas? Bisa. Tapi mungkin nakalnya nggak hilang. Iya. Karena Gitu. authenticity tadi itu. Authenticity-nya. Jadi secara autentik dia adalah nakal memang. Jadi dia secara personal brandingnya adalah anak nakal, tapi kalau dia mau nambahin jadi anak cerdas yang nakal gitu. anak nakal tapi cerdas gitu. Mungkin gitu ya Kang ya. Seperti itu, betul. Jadi memang secara ini kita bedakan ya, ketika kita bicara pencitraan maka kita bicara sesuatu yang kita lakukan. Oke, paham. Gitu ya. Tapi ketika kita bicara personal branding maka itu sudah melekat di Melekat. kita. Makanya saya katakan tadi mungkin bertahun-tahun, bahkan setelah lulus sekolah pun orang masih ingat ya. Bener. Gitu. Oh iya nih. Ini yang dulu pinter. Ya, terang aja gitu ya, sekolahnya tinggi karena memang pinter misalnya seperti itu. Oke. Gitu sih. Berarti memang irisan antara branding dengan pencitraan itu tadi irisannya Kang. Kalau personal branding itu ya memang secara otentik dirinya seperti itu, secara otentik nih anak nakal ya memang dari awalnya sudah nakal gitu. Kalaupun dia mau mensifati dirinya orang cerdas ya dia harus belajar lebih giat agar menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Tapi kalau pencitraan itu ada act-nya itu ya Kang. Betul. Makanya kalau kita lihat juga ada yang kayak sampai heboh ya gitu ya. YouTuber atau apa ya. Ya artinya orang-orang yang mencitrakan dirinya. Misalnya ya misalnya dia bikin kegiatan atau acara yang besar-besaran gitu ya, atau mungkin seperti dulu kita lihat ya kayak disiram air gitu. Air dingin gitu ya, disiram air dingin sehingga daerahnya terkenal. Kan itu X saja. Oh iya. Jadi kalau di dunia digital seperti sekarang, di era digital seperti sekarang, apa yang tampil di layar kaca itu bukan branding sebenarnya Kang ya. Itu pencitraan Kang ya. Betul. Jadi kita memang harus bedakan ya kalau menurut saya antara mana pencitraan, mana yang menjadi personal branding. Oh gitu. Tadi ya misalnya tadi yang di awal dikatakan gitu. Ketika suatu saat insya Allah kan kita semua akan berbaris ya di padang mahsyar gitu ya. Masya Allah. Kita mempersonal brandingkan kita ini sebagai siapa gitu. Nah gitu ya. Ketika kita mempersonal brandingkan kita sebagai umatnya Rasulullah, di mana kita akan berkumpul dengan orang-orang yang di bawah benderanya Rasulullah, maka yang masuk di sana pasti yang punya personal brandingnya itu, bukan yang mencitrakan dirinya sebagai. Nah seru nih. Kalau kita cuma sekedar mencitrakan diri sebagai umatnya Rasulullah, jangan-jangan nanti di padang mahsyar nggak diakuin nih. Nggak otentik ya? Nggak otentik. Guru, kalau di agama kita kan ada istilah diajarkan untuk rendah hati gitu Guru ya. Kalau untuk menyelaraskan, kita di era digital sekarang punya akun, punya
kehidupan kedua yaitu dunia maya gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya di dalam Islam itu agar kita punya sifat asli, otentik, menjadi orang yang tawadhu gitu Guru. Karena irisannya kan tipis nih antara pencitraan, personal branding dengan diajarkan oleh agama kita sebagai orang-orang yang punya sikap rendah hati, tidak mau tampil lebih apa ya, tampil yang ada kosmetiknya gitu. Gimana tuh Guru? Bicara seputar tawadhu ya. Ini tawadhu yang benar. Kalau tawadhu yang salah gimana Bung Guru? Tahu warna duit. Kata tawadhu itu bukan berarti kita hidup dalam kepura-puraan. Artinya kalau memang kita mengetahui sesuatu ya jangan berpura-pura. Ya. Bahwa yang kita miliki ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketawaduan yang sejati. Yang kita miliki, potensi yang kita punyai ini semata-mata minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kembali apa yang kita lakukan pun ya tujuannya untuk mencari ridho Allah. Sebab dari tadi pembicaraan kita sangat amat menarik ya, bicara tentang pencitraan. Jangan sampai hal yang baik kita lakukan nanti tidak punya nilai di hadapan Allah. Kita merupakan orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi, Kang. Jadi satu hari Nabi kita pernah mengatakan kepada para sahabat, atadruna manil muflis. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat? Mereka yang melakukan sesuatu tapi tujuannya bukan lillah tapi linnas. Bukan karena Allah, bukan ingin meraih ridho Allah, tapi ingin mendapatkan banyak subscriber, ingin mendapatkan banyak viewers yang menonton tayangan tersebut. Ya, meskipun tayangannya bagus, tapi lagi-lagi kalau tujuannya hanya untuk seputar dunia, meraih pujian manusia, nanti menjadi orang-orang yang rugi nanti di yaumil qiyamah. Oh gitu. Jadi untuk menyelaraskan antara personal branding atau kalau kita mau, mohon maaf kalau kita boleh bilang di era digital atau di era media sosial ini adalah pencitraan gitu Kang ya. Utamakan niat berarti Guru. Niat, betul. Niat lillahi ta'ala dulu. dulu. Jangan sampai kemudian niat kebaikan kemudian dibungkus oleh duniawi. Betul. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya personal branding. Oh, boleh sekali gitu. Makanya jangan sampai kita dalam kepura-puraan. Kita tahu ya katakan. Kita ngerti ya ungkapkan gitu loh. Jangan pura-pura tawadu. Kan namanya tuh pura-pura tawadu ya. Iya. Sebenarnya kita tahu, tapi biar dikata tawadu, udahlah mendingan kita nggak usah menjawab sesuatu. Padahal kita tahu itu justru jadi dosa. Gitu. Saya jadi ingat perkataannya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu Kang Doktor Guru. Man athbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Orang yang membranding dirinya tawadhu, justru itulah orang yang sesungguhnya adalah orang-orang yang sombong, arogan gitu ya. Betul. Sebelum dilanjut nih Kang. Kita setiap kali take podcast ya, sebagaimana yang sudah diketahui oleh insan BP Jam Sostek dan seluruh seluruh pemirsa bahwa kita disponsori oleh MWS Coffee, punyanya Al-Maghfirah, Yayasan Al-Maghfirah. Jadi kita di lantai dasar di dekat smoking area tuh Kang, ada cafe tuh Kang, alhamdulillah. Dan ini salah satunya nih ada matcha, kemudian punyanya Guru Lukman, Red Velvet, punyanya Kang Doktor itu adalah kopi aren ya, kopi aren ya, bisa dan juga ada ini nih Kang nih kita. Ya Kang Harit, Kang Dokter tahu lah karena divisi pendidikannya kan. Ini adalah air minum MWS Manna Wassalwa, punyanya Yayasan Al-Maghfirah. Selalu kita berdoa Kang, mudah-mudahan usahanya Yayasan Al-Maghfirah makin maju, makin lancar, makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu. Bagi insan BP Jam Sostek atau yang singgah di Geraha BP Jam Sostek boleh ke kafe di dekat smoking room tuh Kang. Alhamdulillah ya. Lanjut Kang ya, kita lanjut. Jadi tadi yang sudah dikatakan oleh Kang Dr. Hari bahwa ada irisan tipis antara personal branding dengan pencitraan. Kalau personal branding itu karena dia punya salah satu sifat yang membedakan dia dengan orang lain. Ya, berarti bagaimana langkah awal seseorang untuk membangun sebuah personal branding Kang? Kalau dia merasa diri biasa saja gitu Kang.
Jadi sebenarnya kita tidak perlu mencari-cari sebenarnya. Kalau menurut saya, Oke. mencari-cari, oh saya mesti jadi orang seperti ini gitu, nggak usah. Jadi kembalikan saja pada kebiasaan kita sebenarnya. Oke. Kebiasaan kita sehari-hari, misalnya kita sholat 5 waktu, itu kebiasaan sebenarnya. Oke. Ya kan? Karena kita memang harus sholat gitu ya. Kemudian kita baca Al-Quran, mengaji gitu ya. Itu sebagai itu kan gitu ya. Memang kebiasaan, memang suatu hal yang kita anggap benar, kemudian kita lakukan seperti biasa. Iya. Nah, branding itu akan muncul sendiri dengan sendirinya. Oke. Jadi, kenapa misalnya orang yang rajin ke masjid, rajin sholat gitu ya, rajin ikut ceramah di mana-mana, Ikut kajian, dibilangnya orang soleh kan gitu ya. Padahal dia melakukan sesuatu yang menurut dia ya biasa saja, memang harus saya lakukan. Gitu kan. Iya. Akhirnya terbangunlah sebuah personal branding tadi. Personal branding tadi gitu ya. Sama kan ketika misalnya orang yang mau belajar gitu ya, datang ke perpustakaan, sekolah terus gitu ya, sampai gelarnya panjang gitu kan, dibilangnya orang pinter kan gitu ya. Padahal memang harusnya begitu. Karena memang dia melakukan itu biasa saja. Biasa Jadi saja. sebenarnya justru dimulai dari yang biasa saja. Hanya memang harus konsisten dilakukan itu, dan itu memang muncul dari hati. Ya, melakukan sesuatu yang berasal dari hati kemudian konsisten, itu akan memunculkan personal branding.